Selamat malam semuanya, saya Ajri Fitra Brus Sembiring dari kelas 2A34 dengan NPM 2305030214. Di sini saya akan menjelaskan situasi-situasi yang umum terjadi dalam kelas inklusif. Setiap anak datang ke kelas dengan cerita dan kebutuhan yang berbeda. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa keberagaman di kelas bukanlah tantangan yang harus dihindari, tetapi kenyataan yang harus dipahami dan dikelola dengan bijak. Kelas inklusif adalah kelas yang memberikan ruang bagi semua siswa tanpa terkecuali untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Di sini, saya akan mengajak Anda melihat beberapa situasi yang sering terjadi di kelas inklusif dan bagaimana saya sebagai calon guru menyikapinya. Kasus pertama berkaitan dengan siswa yang memiliki disabilitas fisik dan sensorik. Kebutuhan mereka seringkali terlihat secara langsung, sehingga pengaturan lingkungan belajar menjadi hal yang sangat penting. Di kelas saya terdapat siswa dengan mata rabun. Jika saya tidak melakukan penyesuaian, ia akan kesulitan melihat tulisan di papan dan materi visual. Sebagai calon guru, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengatur tempat duduknya di bagian terdepan kelas. Selain itu, saya menuliskan materi dengan ukuran huruf yang lebih besar dan menggunakan spidol warna yang kontras. Saya juga membiasakan diri untuk membacakan kembali apa yang saya tulis di papan, sehingga siswa tidak hanya mengandalkan penglihatan, tetapi juga pendengaran. Selain itu, saya juga memiliki siswa yang menggunakan kursi roda. Kondisi ini menuntut saya untuk memikirkan ulang tata letak ruang kelas. Saya memastikan jarak antar meja cukup lebar agar siswa dapat bergerak dengan aman dan mandiri. Meja belajarnya saya sesuaikan, sehingga nyaman digunakan tanpa membatasi ruang geraknya. Dalam kegiatan kelompok, saya tidak memisahkan siswa tersebut, melainkan menyesuaikan aktivitas agar ia tetap dapat berpartisipasi secara aktif bersama teman-temannya. Untuk siswa dengan gangguan pendengaran, komunikasi menjadi aspek yang sangat penting. Saya menyadari bahwa instruksi lisan saja tidak cukup. Ketika menjelaskan materi, saya selalu menghadap ke arah siswa, berbicara dengan jelas dan tidak terlalu cepat. Saya juga menggunakan bantuan visual seperti slide, tulisan di papan, dan isyarat sederhana. Jika ada instruksi penting, saya memastikan siswa benar-benar memahaminya dengan cara meminta mereka mengulangi kembali instruksi tersebut. Kasus berikutnya adalah siswa dengan disleksia atau gangguan belajar. Kebutuhan mereka sering kali tidak terlihat secara fisik, tetapi sangat memengaruhi proses belajar. Saat memberikan tugas, saya tidak hanya mengandalkan teks panjang yang padat. Saya menyederhanakan instruksi dan menyusunnya dalam langkah-langkah yang jelas. Saya juga menggunakan instruksi visual seperti gambar, bagan, atau contoh konkret agar siswa lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan. Dalam pembelajaran, saya memberikan kesempatan pada siswa untuk menggunakan aplikasi pembaca teks, sehingga mereka dapat memahami materi melalui pendengaran. Untuk penilaian, saya tidak membatasi siswa pada suatu bentuk tugas. Siswa boleh memilih menjawab secara lisan, membuat rekaman suara, atau presentasi sederhana sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan pendekatan ini, saya berusaha memastikan bahwa yang dinilai adalah pemahaman konsep, bukan keterbatasan dalam membaca atau menulis. Tidak semua kebutuhan khusus terlihat secara kasat mata. Beberapa siswa memiliki kebutuhan sosial dan emosional yang membutuhkan perhatian khusus. Di kelas saya, terdapat siswa yang mudah cemas dan seringkali menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam situasi seperti ini, saya memilih untuk tidak langsung menegur di depan kelas. Saya mendekatinya secara perlahan, berbicara dengan nada yang tenang, dan memberikan ruang agar ia merasa aman. Ketika ada kegiatan kelompok,
Saya memberikan pilihan kepada siswa tersebut. Apakah ingin bekerja sendiri terlebih dahulu, berpasangan dengan teman yang sudah dikenal, atau bergabung dalam kelompok kecil. Saya juga membangun budaya kelas yang menekankan empati, saling menghargai, dan tidak menghakimi perbedaan. Secara bertahap, saya membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan membangun kepercayaan diri melalui pengalaman positif di kelas. Dari berbagai situasi tersebut, saya belajar bahwa kelas inklusif bukan tentang menyamakan semua siswa, tetapi tentang memahami kebutuhan mereka. Sebagai calon guru, saya tidak dituntut untuk menjadi sempurna, tetapi untuk terus belajar, peka, dan mau menyesuaikan diri. Ketika siswa merasa diterima dan didukung, mereka akan lebih berani untuk belajar dan berkembang. Karena pada akhirnya, pendidikan yang inklusif adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Sekian dari saya, Ajri Fitra Busembiring. Terima kasih.